Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering banget Anda rasakan. Perasaan tenggelam di lautan data. Betul, kita punya setumpuk riset, artikel, terus ada catatan juga dari buku The Proximity Paradox, dan kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya inti banget. Bab 4 ya, percayai diri Anda sebelum data. Tepat. Ini dilema zaman sekarang banget kan? Kita punya akses informasi lebih banyak dari generasi manapun, tapi pertanyaannya, apa itu bikin kita lebih bijak? Atau malah jadi lebih ragu-ragu? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi misi kita kali ini mau coba bongkar kenapa sih kalau terlalu banyak informasi kita malah jadi lumpuh. Fenomena yang namanya analisis paralisis itu. Atau kelumpuhan analisis ya? Betul, kita bakal lihat kapan data itu jadi penghalang dan kapan justru intuisi jadi kompas terbaik kita. Dan objektivitas, jawaban rasional. Iya, yang aman lah pokoknya. Di sisi lain, hampir semua inovasi besar yang mengubah dunia itu lahir dari lompatan keyakinan. Sesuatu yang nggak bisa dibuktikan data masa lalu. Ini jadi ingat sama paradoks filsafat keledai buridan. Keledai buridan. Apa itu? Kedengarannya kayak nama band. Bisa jadi sih, tapi ceritanya gini. Ada seekor keledai yang sama laparnya dan sama hausnya. Oke. Di kirinya ada setumpuk jerami yang sempurna, di kanannya ada seember air yang sama sempurnanya. Karena dua-duanya sama menarik sama rasional, si keledai ini jadi bingung nggak bisa milih. Terus? Akhirnya, dia mati kelaparan dan kehausan, tepat di antara dua solusi yang sempurna itu. Ya ampun, tragis banget tapi juga absurdnya. Jadi maksudnya kita dalam bisnis bisa jadi seperti keledai itu. Persis, terjebak di antara tumpukan laporan riset survei pelanggan, sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Oke. Dan pembahasan kita kali ini akan coba cari cara supaya kita semua nggak jadi seperti keledai itu. Betul sekali. Oke, mari kita bedah si keledai malang ini. Konsep kelumpuhan analisis ini pasti sering kejadian loh. Di buku ini kan ada contoh yang nyata banget ya soal tim pemasaran yang kejebak. Bener. Jadi bayangin ada tim pemasaran yang isinya orang-orang pinter, semangat. Mereka siapin kampanye iklan baru yang menurut mereka brilian. Oke. Tapi ya namanya juga mau aman kan. Mereka adain uji fokus grup. Nah, di grup itu ada beberapa peserta yang menyuarakan kekhawatiran. Wajar sih itu. Pasti ada aja yang kurang srek. Wajar. Tapi timnya panik. Mereka mikir, wah jangan-jangan ini masalah besar. Jadi bukannya dieja sedikit, mereka malah tunda peluncuran dan sewa perusahaan riset kedua. Beberapa minggu kemudian, ternyata yang khawatir itu cuma sebagian kecil aja dari pasar. Tapi kan datanya sekarang udah ada, jadi nggak bisa diabaikan. Saya bisa tebak nih lanjutannya. Mereka pasti bikin iklannya jadi versi yang lebih aman kan? Tepat, iklannya dirombak biar bisa menenangkan minoritas yang khawatir itu. Terus mereka uji lagi dengan fokus grup yang lain. Ya ampun. Lagi. Lagi. Dan tentu saja, Oh, tentu saja. Grup baru, masukan baru lagi kan? persis, grup baru ini punya masukan yang beda lagi. Siklus ini terus aja muter. Setiap putaran riset itu ngilangin sedikit demi sedikit keberanian keunikan dari kampanye aslinya. Dan hasil akhirnya? Sebuah kampanye yang hambar. Nggak menyinggung siapa-siapa, betul, tapi juga nggak menarik siapa-siapa. Jadi produk komite yang didesain oleh data ya, bukan visi. Nah, itu dia. Ini contoh klasik kelumpuhan analisis. Tapi, sumber ini nunjukin ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Bukan cuma soal manajemen yang buruk. Oh ya, apa itu? Seringkali, riset itu jadi alasan yang bisa diterima, ya, secara sosial gitu, untuk menunda keputusan yang sebenarnya lebih sulit dan beresiko. Maksudnya gimana tuh? Di buku ini ada cerita soal direktur pemasaran di firma akuntansi besar. Dia ini terobsesi banget sama riset. Datanya numpuk. Soal segmen audiens, persona pelanggan, analisis kompetitor, lengkap semua. Wow, Tapi, dia pakai riset itu buat ngalihin perhatian dari masalah fundamental perusahaannya. masalah fundamental seperti apa? Seperti strategi retensi pelanggan yang jelek banget, platform teknologinya udah usang 10 tahun, stafnya kurang terlatih. Oh, masalah-masalah yang berat ya? Berat, menakutkan dan mahal buat diperbaiki. Jauh lebih gampang kan buat, oke, kita tugaskan studi pasar yang baru lagi aja. Jadi riset itu kayak tameng gitu, atau penopang? Tepat sekali, riset itu jadi penopang buat dia. Coba kita pikirin risikonya.
Gagalnya kampanye iklan mungkin biayanya sekitar $150.000. Besar, tapi ya udahlah. Masih bisa diterima perusahaan besar. Betul. Tapi kalau gagal melakukan perubahan organisasi yang masif, risikonya bisa jadi pekerjaannya dia. Jadi ini lebih ke keamanan karir pribadi ya? Lebih aman secara politis buat pesan riset lagi daripada ambil keputusan berisiko yang kalau gagal kita yang disalahin. Anda nangkap esensinya. Riset berubah dari alat navigasi jadi asuransi karir. Dan kalau udah begitu, ya sudah, inovasi berhenti. Kisah direktur yang terjebak data tadi benar-benar nunjukin bahayanya ya. Tapi ini bikin saya mikir, gimana kalau masalah yang mau kita pecahkan itu saking barunya, sampai datanya aja belum ada? Nah, ini kita masuk ke contoh tandingan yang sempurna. Sumber ini ngebahas kutipan terkenal dari Steve Jobs. Yang mana tuh? Orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai Anda menunjukkannya kepada mereka. Ini mirip sama yang katanya diucapin Henry Ford. Kalau saya tanya pelanggan maunya apa, mereka bakal bilang kuda yang lebih cepat. Mereka nggak akan pernah minta mobil ya? Betul? Saya ngerti sih maksudnya, dan itu kutipan yang keren banget. Tapi jujur aja, apa itu bukan saran yang bahaya buat 99% perusahaan? Maksud saya, Steve Jobs kan anomali. Kalau setiap manajer produk mulai cuekin data dan cuma ngandelin insting, bukannya itu resep buat bencana? Pertanyaan yang bagus banget. Dan buku ini nggak nyaranin kita jadi anarkis tanpa data kok. Kuncinya bukan ngabain data, tapi paham batasannya. Data itu jago banget buat mengoptimalkan yang sudah ada. Oke. Tapi data itu seringkali payah dalam membayangkan sesuatu yang belum ada sama sekali. Nah, ini yang terjadi sama iPod. Oke, mari kita bahas cerita iPod. Jadi, masalah apa sih yang sebenarnya coba dipecahkan Apple waktu itu? Masalahnya itu bukan gimana cara jual musik digital. Waktu itu pemutar MP3 udah ada. Masalah sesungguhnya yang Apple lihat adalah user experience-nya jelek banget. Oh iya, ingat saya. Mesti klik tombol next ratusan kali. Nah, repot banget kan? Masalah yang ingin dipecahkan Apple itu bukan gimana jual musik, tapi gimana caranya punya 1000 lagu di kantong itu nggak terasa kayak hukuman. Jadi fokusnya di pengalaman ya, bukan teknologinya. Terus momen ahanya datang dari mana? Pasti bukan dari survei kan? Jauh dari itu. Ada 2 momen kunci. Pertama, soal antarmukanya. Direktur pemasaran Apple, Phil Schiller, lagi mikirin masalah navigasi ini. Terus, dia lihat telepon nirkabel dari Bang & Olufsen. Oke. Telepon itu punya roda putar simpel buat gulir kontak. Dia langsung mikir, nah ini dia. Ide click wheel itu datang dari observasi, bukan riset pelanggan. Wow, dari produk yang kategorinya beda banget. Terus momen kedua? Itu komponen fisiknya. Insinyur utama Apple, John Rubinstein, lagi ketemu sama Toshiba. Di akhir pertemuan, orang Toshiba nunjukin prototipe iseng, hard drive kecil ukuran 1,8 inci. Yang waktu itu belum ada di pasaran? Belum ada. Rubinstein langsung sadar, ini dia komponen yang bisa bikin perangkat seukuran saku nampung 1000 lagu. Jadi kombinasi antarmuka intuitif dan terobosan hardware. Betul. Dan disinilah intuisi kepemimpinan masuk. Menurut buku ini, Jobs pas dengar soal hard drive itu langsung tanda tangan cek $10 juta buat dapetin hak eksklusif. Langsung aja, tanpa analisis pasar ring dalam. Langsung, nggak ada proyeksi ROI yang rumit, itu langkah tegas berdasarkan intuisi buat ngamanin keunggulan kompetitif. Keputusannya bukan dari spreadsheet, tapi lompatan keyakinan. Ini benar-benar nunjukin perbedaan pendekatan ya. Mereka nggak nanya data bilang apa soal permintaan pasar, tapi gimana kita bisa pecahin masalah nyebelin ini dengan cara yang elegan. Persis, fokusnya di pemecahan masalah pengguna dengan visi yang jelas. Mereka, kata Jobs, membaca hal-hal yang belum tertulis di halaman. Oke, jadi kita udah lihat jebakan kelumpuhan analisis, terus kekuatan visi kayak iPod, ini semua menarik banget secara konsep. Tapi artinya apa buat kita-kita ini? Gimana caranya kita bisa praktekin ini tanpa mempertaruhkan seluruh anggaran atau karir? Nah, disinilah buku ini jadi sangat praktis. Ada beberapa strategi buat sengaja bikin sedikit jarak dari data dan mulai lebih percaya diri. Strategi pertama, bereksperimen dengan tren. Bukan meneliti tren ya, tapi bereksperimen. Beda tipis, tapi penting. Beda banget. Penulisnya cerita pengalaman pribadi pas ngelola media sosial buat perusahaan farmasi kuda. Dia notice sesuatu yang aneh. Oke. Setiap kali dia posting soal topik yang agak kontroversial di kalangan pemilik kuda, kayak misalnya, kuda perlu pakai selimut nggak sih pas musim dingin, interaksinya melonjak.
Orang-orang suka berdebat ya, bahkan soal selimut kuda. Tepat. Nah, daripada dia bikin studi besar buat validasi hipotesis selimut kuda ini, dia cuma Coba-coba aja. betul, dia coba eksperimen kecil, dia sengaja posting lebih banyak topik panas, kayak gitu. Hasilnya, keterlibatan audiens mereka meroket. Kuncinya yaitu observasi tren, terus tes dengan eksperimen kecil, bukan analisis besar-besaran dulu. Masuk akal. Taruhannya kecil, kalau gagal ya udah. Kalau berhasil kita belajar sesuatu. Oke, strategi berikutnya apa? Strategi kedua, percayai insting Anda dan luncurkan. Ini lebih ke ngatasin hambatan psikologi sih. Maksudnya? Sumber ini bilang musuh terbesar kita itu seringnya bukan kurang data, tapi ketakutan internal kita sendiri. Takut gagal, takut kelihatan bodoh di depan teman kerja. Tunggu. Ini nyambung sama judul bukunya kan? The Proximity Paradox. Bisa jelasin sedikit nggak? Tentu, proximity paradox atau paradoks kedekatan itu inti masalahnya. Idenya itu kalau kita terlalu dekat sama sebuah masalah, kita jadi terlalu fokus sama detail-detail kecil, rintangan, dan semua kemungkinan negatif yang ada di depan mata. Oh, jadi kita cuma lihat pohonnya sampai lupa kita lagi di dalam hutan gitu ya? Kehilangan gambaran besarnya? Persis! Anda sibuk analisis setiap pohon sampai lupa tujuannya mau keluar dari hutan. Ketakutan gagal itu jadi terasa dekat dan nyata, akhirnya melumpuhkan kemampuan Anda buat lihat peluang besar di kejauhan. Itu paradoksnya. Kedekatan Anda dengan masalah malah menghalangi Anda buat menyelesaikannya. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain itu? Saya pernah punya ide buat segmen baru. Tapi saya pikirin terus, analisis semua kemungkinan kenapa idenya bakal gagal, akhirnya malah jadi terlalu takut buat ngusulin. Gak jadi kemana-mana idenya. Aku ini ngutip dua pemikir hebat. Pertama, Seth Godin, yang intinya bilang kalau ngejar kesempurnaan itu cara terbaik buat nggak ngapa-ngapain. Setuju? Dan yang kedua, dari pendiri LinkedIn, Reid Hoffman. Kalau Anda nggak malu dengan versi pertama produk Anda, berarti Anda meluncurkannya terlambat. Wah, dalam itu. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya tindakan di atas analisis tanpa akhir. Oke, jadi harus lebih berani dan nggak terobsesi sama kesempurnaan. Tapi gimana mulainya? Ada kerangka kerjanya nggak buat meluncurkan ide gila ini dengan aman? Ada. Penulisnya ngusulin proses 5 langkah. Langkah pertama, pilih satu ide gila yang selalu ingin Anda coba. Gilanya segila apa nih? Harus level iPod. Tentu enggak, maksudnya bukan ide mustahil, tapi ide yang bikin Anda sedikit nggak nyaman, yang nggak bisa langsung divalidasi data. Sesuatu yang mungkin dianggap agak aneh, tapi terus kepikiran. Oke, ide yang sedikit nggak nyaman. Langkah kedua? Pilih satu audiens yang sangat kecil dan spesifik. Ini mungkin kesannya aneh ya, kan bisnis maunya jangkau semua orang. Tapi justru itu intinya. Audiens kecil bikin taruhannya lebih rendah, dan kita bisa dapat feedback yang jujur banget. Masuk akal, risiko reputasi lebih kecil. Langkah ketiga? Alokasikan hanya 5% dari sumber daya Anda, mau itu waktu, anggaran, atau tenaga. Batasan ini maksa kita buat kreatif dan efisien. Dan yang penting, kalaupun gagal, dampaknya minimal. Saya suka itu. Jadi bukan pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Oke, langkah keempat. Ini yang paling susah. Percayai insting Anda. Di titik ini, risikonya udah kita batasi. Kita harus lawan godaan buat bikin satu survei lagi atau minta satu pendapat lagi. Harus percaya sama penilaian sendiri. Dan terakhir, langkah kelima, saya tebak. Luncurkan dan lihat apa yang terjadi. Rilis aja idenya ke audiens kecil itu. Lihat reaksi mereka. Apa yang berhasil, apa yang enggak. Kita bakal belajar lebih banyak dari 1 jam interaksi nyata daripada sebulan spekulasi. Proses ini rasanya membebaskan banyak ya. Mengubah kegagalan jadi pembelajaran. Tapi saya masih kepikiran langkah keempat tadi. Percayai insting Anda. Itu kan gampang diucapin ya. Gimana kita tahu bedanya insting brilian sama ide jelek aja? Nah, ini pertanyaan penting. Gimana cara mempercayai insting? Sumber ini mengutip seorang VP HR, Liz Ryan, yang sarannya menarik banget. Dia bilang, kita harus dengerin reaksi fisiologis tubuh kita. Kayak firasat di berup gitu. Tepat. Atau jantung yang deg-degan sedikit lebih cepat, telapak tangan yang agak keringetan, pas kita mau presentasiin ide itu, seringkali sinyal fisik ini bukan tanda cemas yang buruk loh. Oh iya. Itu bisa jadi sinyal kalau kita lagi ngerjain sesuatu yang penting, sesuatu yang kita peduli banget. Tubuh kita seringkali udah tahu duluan sebelum otak rasional kita sadar. Itu menarik.
Jadi rasa gugup itu bukan musuh, tapi bisa jadi penunjuk arah. Bahwa kita ada di jalur yang benar, jalur yang menantang. Bisa jadi, ini soal belajar menafsirkan sinyal-sinyal itu, bukan langsung menolaknya sebagai rasa takut. Jadi kalau diringkas, kesimpulan utamanya apa nih? Data itu alat yang luar biasa, tapi bukan bola kristal. Dan kelumpuhan analisis itu nyata, seringkali itu cuma gejala dari rasa takut gagal. Dan inovasi sejati, terobosan yang beneran baru, seringnya lahir dari visi yang jelas, pemecahan masalah yang kreatif, dan keberanian buat bertindak berdasarkan intuisi. Tentu saja ya, ini bukan berarti kita harus abai sama data sama sekali. Itu bodoh namanya. Benar, ini bukan pertarungan data versus intuisi. Sama sekali bukan. Ini soal menyeimbangkan kembali persamaannya. Tahu kapan harus ngumpulin informasi, dan yang lebih penting, tahu kapan harus berhenti meneliti dan mulai bertindak. Walaupun cuma langkah kecil atau eksperimen 5% itu ya. Betul, ini soal ngasih izin ke diri sendiri untuk nggak tahu semua jawaban sebelum mulai. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber-sumber ini kan banyak bahas soal percaya insting buat inovasi besar. Tapi gimana dengan keputusan sehari-hari? Coba deh Anda pikirin satu keputusan profesional atau pribadi yang Anda tunda minggu ini karena merasa perlu nunggu informasi lebih lanjut. Mungkin soal ngirim email penting, mulai proyek kecil, atau melakukan percakapan yang sulit. Nah, apa yang akan terjadi kalau Anda berhenti sejenak, mengakui bahwa Anda nggak akan pernah punya 100% kepastian, lalu percaya sama insting Anda, dan ambil satu langkah kecil ke depan. Sekarang juga.